Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparan ini diketengahkan untuk menjadi kesadaran para komunitas amal sosial untuk selalu menjaga kelimpahan sumber daya sosial dan penguasaan aset yang bersifat sosial sebagai wujud ketahanan kepribadian masyarakat dengan budaya sosial yang produktif dan telah mendarah daging dalam diri untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat secara bersama. Antisipasi embargo dan gejolak nilai tukar mata uang, pelajaran penting bagi setiap negara di era modern. Di era globalisasi, kedaulatan sebuah negara tidak hanya diuji melalui kekuatan militer, tetapi semakin sering ditantang lewat instrumen ekonomi. Embargo dan gejolak nilai tukar mata uang telah terbukti menjadi senjata efektif untuk melumpuhkan stabilitas politik, sosial, dan ekonomi suatu bangsa tanpa perlu satu peluru pun ditembakkan. Banyak negara lumpuh bukan karena perang terbuka, melainkan karena kegagalan mengantisipasi tekanan ekonomi eksternal yang sistematis dan berjangka panjang. Embargo sebagai senjata modern. Embargo ekonomi umumnya dibungkus dalam narasi hukum internasional, sanksi moral, atau penegakan demokrasi dan HAM. Namun dalam praktiknya, embargo sering berdampak langsung pada rakyat biasa, kelangkaan barang pokok, naiknya harga energi dan pangan, terganggunya layanan kesehatan, serta melemahnya industri nasional. Negara yang terlalu bergantung pada impor strategis, pangan, energi, obat-obatan, dan teknologi menjadi sangat rentan ketika akses terhadap pasar global dibatasi. Sejarah modern menunjukkan bahwa embargo jarang bertujuan murni mengoreksi kebijakan negara target. Lebih sering, embargo digunakan untuk menciptakan tekanan internal, keresahan sosial, delegitimasi pemerintah, dan perpecahan elit nasional. Ketika rakyat mulai kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, stabilitas politik pun terguncang. Nilai tukar sebagai titik lemah struktural. Selain embargo, fluktuasi nilai tukar mata uang merupakan faktor lain yang kerap memicu kekacauan. Pelemahan mata uang secara tajam dapat menaikkan harga impor, memicu inflasi, memperbesar utang luar negeri, dan menggerus daya beli masyarakat. Dalam banyak kasus, krisis nilai tukar tidak semata akibat faktor ekonomi domestik, tetapi juga hasil spekulasi global, arus modal jangka pendek, dan ketergantungan pada mata uang asing. Negara yang cadangan devisanya lemah, basis industrinya rapuh, dan kebijakan fiskalnya tidak disiplin akan lebih mudah diseret ke dalam krisis. Ketika mata uang runtuh, kepercayaan publik ikut runtuh. Dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga psikologis dan sosial. Strategi antisipasi yang berkelanjutan. Menghadapi ancaman ini, negara perlu membangun strategi antisipasi yang bersifat struktural, bukan reaktif. Pertama, memperkuat kemandirian sektor strategis. Pangan, energi, air, kesehatan, dan teknologi dasar harus diperlakukan sebagai aset nasional, bukan semata komoditas pasar. Swasembada tidak berarti menutup diri, tetapi memastikan negara memiliki kapasitas minimum untuk bertahan saat akses global terganggu. Kedua, diversifikasi mitra ekonomi dan sistem pembayaran. Ketergantungan pada satu blok ekonomi, satu mata uang dominan atau satu jalur perdagangan meningkatkan risiko embargo dan tekanan finansial. Kerjasama regional, perdagangan bilateral yang seimbang, serta penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional dapat mengurangi kerentanan. Ketiga, menjaga stabilitas nilai tukar melalui fondasi ekonomi real. Stabilitas mata uang tidak bisa hanya mengandalkan intervensi bank sentral. Ia harus ditopang oleh produksi domestik yang kuat, ekspor bernilai tambah tinggi, cadangan devisa yang sehat, dan pengelolaan utang yang bijak. Keempat,
membangun ketahanan sosial dan literasi ekonomi publik. Masyarakat yang memahami dinamika ekonomi global tidak mudah terprovokasi oleh gejolak jangka pendek. Transparansi kebijakan, komunikasi pemerintah yang jujur, dan perlindungan sosial yang adil menjadi kunci menjaga kepercayaan rakyat di masa krisis. Kelima, memperkuat integritas elit dan institusi negara. Embargo dan krisis nilai tukar sering menjadi pintu masuk intervensi politik eksternal. Elit yang mudah terpecah, korup, atau berorientasi kepentingan sempit akan mempercepat kehancuran dari dalam. Poin penting, embargo dan gejolak nilai tukar adalah realitas politik ekonomi modern yang tidak bisa dihindari, tetapi bisa diantisipasi. Negara yang berpikir jauh ke depan akan menempatkan kedaulatan ekonomi sebagai bagian tak terpisahkan dari kedaulatan politik. Ketahanan sejati bukan diukur dari seberapa cepat negara tumbuh saat situasi normal, melainkan seberapa kuat ia bertahan saat tekanan global datang bertubi-tubi. Di zaman modern, bangsa yang tidak siap secara ekonomi akan mudah dikendalikan tanpa disadari. Karena itu, kewaspadaan, kemandirian, dan kebijaksanaan dalam mengelola ekonomi nasional bukan lagi pilihan, melainkan keharusan sejarah.